Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiler tidak udah rilis nih. Jadi buat kalian tadi lang again, monggo enjoy spoiling time-nya, oke? Let's go. Guys, judul chapter 1077 harusnya sadar lebih awal. Buat yang bingung sama judulnya, hal ini sebenarnya merujuk ke momen Zoro yang nantinya baru akan sadar kalau Seraphim ternyata memiliki tubuh yang sama dengan King. Sehingga Luffy, Kaku, dan Lucy yang awalnya sempat dibuat terkejut dengan seberapa kuat Seraphim ini ya, akhirnya mereka memarahi Zoro karena baru menyadari hal itu setelah menyerang beberapa kali. Sementara itu di chapter ini bakal kembali diisi oleh cover story yang memiliki judul Setelah Dipikirkan Kembali, Jad dan Caesar sadar kalau Dr. Vegapunk hambatan mereka semua. Makanya di cover story itu akan dilengkapi momen Jad dan Caesar yang berhenti bertarung dengan timeline terbaru. Jadi kemungkinan ngelihat bagaimana perkembangan cover story udah sampai ke timeline sekarang lagi ya. Berarti kilas balik yang memperlihatkan bagaimana match dulunya sudah akan berakhir dalam beberapa chapter ke depan. And now masuk ke menu utamanya, di mana chapter dibuka oleh Sentomaru yang menyuruh seluruh orang yang ada di Pulau Egghead untuk ikut meninggalkan pulau ini guys. Karena dia khawatir kejadian yang menimpa Pulau Ohara akan terulang kembali, dan bahkan sangat mungkin kalau apa yang akan terjadi bisa lebih parah dari Ohara. Secara kita ngerti kan, lebih dari 100 armada dikerahkan ke sono. Bahkan sampai salah satu tetua Gorosei ikut dalam salah satu kapal yang menuju ke Egghead Island. Next, Momon pun pindah ke grupnya Luffy, memperlihatkan Saka yang tiba-tiba aja bilang ke Luffy kalau kemungkinan dia tahu keberadaan dari Stella. Sementara Luffy dan yang lainnya ya, dia masih berjibaku untuk mengalahkan Seraphim. Cuman Luffy agak sedikit marah dan bingung karena entah berapa kali dipukul dan menggunakan berbagai macam serangan apapun, para Seraphim ini tetap kembali bangkit, dan hebatnya mereka bahkan gak memiliki sama sekali luka. Bahkan setelah menerima beberapa serangan kuat dari orang-orang seperti Luffy, Lucy, Kaku, dan Zoro. Di salah satu momen ya, bahkan Luffy sampai berkata, makhluk apakah mereka itu? Apakah mereka semacam Kaido atau bagaimana? Di momen selanjutnya, pertarungan pun sempat terhenti. Makanya Luffy dan Lucy kembali ke wujud manusia mereka, dan barulah di momen itu ya, Zoro merasakan keanehan di mana dia melihat Seraphim memiliki kemiripan dengan King. Nah, Saka yang mendengar perkataan dari Zoro itu, akhirnya dia menjelaskan kalau Seraphim emang memiliki darah atau DNA dari ras Lunarian, yang mana hal itu emang didapatkan atau diambil langsung dari King. Dan gak lama dari menjelaskan hal itu ya, Saka pun akhirnya pergi karena dia memiliki firasat akan keberadaan dari Stella atau Dr. Vegapunk. Ya, pada akhirnya setelah Saka membongkar asal usul dari kekuatan Seraphim, Zoro pun mulai menjelaskan kelemahan dari kekuatan King, yang mana dia menjelaskan api di punggung ras Lunarian menjadi tanda mereka bisa diserang atau enggak. Pasalnya kalau api pada punggungnya sedang menyala, mau seperti apapun serangan yang dilancarkan, mereka bisa dikatakan gak terkalahkan. Makanya satu-satunya kesempatan yang dimiliki ya, mereka harus menyerang Seraphim ketika api di punggungnya sedang mati. Gak berhenti sampai di situ ya, Zoro pun menjelaskan karakteristik dari King, yang mana dia memiliki sayap hitam, rambut putih, kulit agak kecoklatan, dan api di punggungnya. Well, mendengar sebanyak itu informasi yang dimiliki oleh Zoro, Luffy yang awalnya oke-oke aja karena mereka akhirnya tahu cara mengalahkan Seraphim pun ya mulai kesel. Soalnya ketiganya tiba-tiba berkata kalau Zoro seharusnya menyadari hal itu lebih cepat. Well, setelah sempat terhenti, akhirnya pertarungan mereka dengan Seraphim pun kembali dilanjuti. Inilah yang dimaksud dengan judul chapter kali ini ya. Next, Momon pun pindah memperlihatkan grup Nami di mana kondisinya bisa terbilang paling parah karena Edison yang ada di sana kondisinya hancur oleh S-Shark. Meskipun bisa dibilang dia belum mati total, soalnya masih bisa mengerah lah. Namun Edison sudah dalam kondisi benar-benar hancur. Nah, Nami yang ada di sana pun mencoba menyerang S-Shark menggunakan Zeus, tapi lagi-lagi karena grup Nami gak mengetahui kelemahan dari Seraphim, alhasil Seraphim pun bisa terus bangkit walau udah diserang berkali-kali. Cuman beruntung Sanji akhirnya datang untuk membantu melawan S-Shark, sehingga kemungkinan Sanji lah yang akan membereskan S-Shark ke depannya. Lanjut ya, Momon kembali pindah sekarang ke grupnya Usopp, di mana Pythagoras kondisinya udah tinggal kepala saja. Akan tetapi Lilith yang ada bersama mereka, dia mempunyai sebuah senjata yang bisa mengeluarkan gelembung dan disebut dengan Bubble Gun. Gelembung-gelembung itu memiliki energi batu laut sehingga bakalan melemahkan Seraphim yang diketahui memiliki kekuatan Vibris. Bersama dengan Franky, sebenarnya grup Usopp udah berhasil melemahkan dan menjatuhkan S-Snack. Namun karena suatu momen ya, dimana S-Snack menjerit dan bilang kalau dia kesakitan, akhirnya Franky pun sempat panik dan langsung meminta maaf. Tapi hal itu ternyata dimanfaatkan oleh S-Snack untuk melarikan diri dan langsung membuat Franky menjadi batu. Lalu S-Snack yang sekarang kondisinya udah lepas, dia langsung mengedipkan mata ke arah Usopp dan Lilith. Hingga akhirnya keduanya hanya bisa tersenyum melihat keimutan dari S-Snack.
Pada akhirnya Esnak juga berhasil membuat Lilith dan Usopp menjadi batu. So, bisa disimpulin kalau grup Usopp hampir semuanya terkena efek dari kekuatan Mero Meronomi, kecuali mungkin kepala dari Pythagoras yang masih belum diketahui kondisinya. Lanjut, Momon pun berpindah memperlihatkan Saka yang sedang menurunin tangga di ruangan riset lama Buah Iblis. Sebenarnya agak sedikit membingungkan nih, apakah ruangan ini adalah ruangan penelitian Buah Iblis yang udah lama, atau malah ruangan penelitian Buah Iblis kuno. Cuman, simpelnya, ruangan ini kayaknya udah lama gak dipakai dan ditinggalkan begitu aja. Tapi emang tempat ini terhubung secara langsung dengan penjara, tempat Dr. Vegapunk dan agensi Purple lainnya ditahan. Iya, Saka yang akhirnya melihat ada banyak orang di penjara yang sudah ditinggalkan itu, dia pun hanya bisa terkaget-kaget, akan tetapi Saka akhirnya langsung mencoba menyelamatkan Dr. Vegapunk. But Dr. Vegapunk yang melihat kalau ada orang lain di belakang Saka, karena dia posisinya melihat sebuah bayangan di belakang Saka ya. Dr. Vegapunk pun akhirnya bertanya apakah Saka membawa seseorang bersamanya, akan tetapi belum sempat Saka menjawab pertanyaan dari Dr. Vegapunk, dia keburu membalikkan badan karena mendengar suara langkah kaki. Dan satu sosok misterius pun terlihat berjalan ke arah Saka dan tanpa aba-aba ya, tiba-tiba aja Saka tertembak di kepalanya. Ya, dampak dari tembakan pistol yang kemungkinan sebuah pistol biasa, bukan pistol-pistol baru ciptaan dari Dr. Vegapunk, tetap aja mampu membuat kepala dari Saka bercucuran darah. Bahkan Dr. Vegapunk yang melihat langsung momen itu pun hanya bisa diam membisu, karena mungkin posisinya dia pun shock dengan apa yang baru aja terjadi. Sayang emang masih belum diperlihatin siapa sebenarnya sosok misterius yang berhasil menembak Saka itu guys. Jadi kita benar-benar gak tahu siapa dia, siapa pengkhianat sebenarnya. So see you next time in the next content of One Piece. Ya kita jumpa lagi di live stream react lah, oke? Atau review, oke? So see you next time. Adis Dekramelo, stay safe everyone. Salam Animania. Kayaknya udah deh dari tadi deh. Nggak tahu dah. See ya.